Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Manchester City dan juga Arsenal yang punya peluang untuk menjadi juara dari English Premier League musim ini. Walaupun seperti yang sama-sama kita pahami bahwa Manchester City lah favoritnya karena untuk sementara ini mereka unggul dari segi selisih poin dan juga pertandingan terakhir mereka sama seperti Arsenal bermain di kandang sendiri lawan West Ham, dan memang Arsenal akan lawan tim yang berada di zona papan bawah yakni Everton. Tapi jika City meraih kemenangan lawan West Ham, mau menang dengan skor 1-0 pun, maka Manchester City yang akan menjadi juara dari English Premier League musim ini. Walaupun di sesi konferensi pers sebelum pertandingan ini, ketika Mikel Arteta ditanyakan oleh salah satu jurnalis yang hadir apakah dia percaya tentang adanya keajaiban, maka Arteta menjawab bahwa memang dia percaya akan adanya keajaiban. Dan saya juga sepakat dengan Arteta bahwa keajaiban itu sering terjadi dalam sepak bola. Tapi dalam hal ini, keajaiban tersebut akan sulit untuk bisa terrealisasi karena Arsenal harus berharap Manchester City kalah. Apalagi kita tahu bahwa Manchester City adalah tim yang jauh lebih konsisten daripada Arsenal, karena buktinya bahwa Manchester City terakhir kali itu kalah di Premier League adalah di awal bulan Desember tahun lalu ya, lawan Aston Villa tuh kalau nggak salah ya, lupa saya. Iya, kayaknya lawan Aston Villa. Sedangkan Arsenal ketika memang mereka lagi head to head dengan Manchester City, ternyata mereka kalah lawan Aston Villa di kandang mereka sendiri. Itu juga karena Mikel Arteta, saya ingat, melakukan perubahan di line up dengan menurunkan Kai Havertz kembali sebagai pemain yang bermain di lini tengah. Padahal sebelumnya Havertz itu biasa bermain di depan dan dia tidak memainkan Jorginho ataupun Partey di pertandingan tersebut. Tapi saya selalu ingat bahwa Arsenal pernah satu musim tidak terkalahkan, maka itu mereka punya yang namanya Gold Trophy atau trofi emas dari English Premier League. Dan memang banyak yang menilai, buat apa itu Gold Trophy, kan juaranya juga jarang. Jangan seperti itu dong, itu kan adalah bagian dari sejarah English Premier League. Tapi kan yang hebatnya nih, Pep Guardiola bersama Manchester City berkali-kali menjadi juara dari English Premier League karena memang dia memilih pemain-pemain yang tepat yang bisa mengikuti konsep permainannya. Dan menurut saya Arteta juga bukanlah pelatih yang jelek, walaupun dia membutuhkan waktu yang lama untuk bisa membentuk Arsenal menjadi tim yang kuat. Karena kan baru musim lalu ya Arsenal bisa bersaing di papan atas untuk menjadi juara, tapi musim lalu juga kan begitu. Ketika lagi head to head dengan City, pada saat Arsenal tuh sudah unggul dengan selisih poin yang lumayan jauh, tapi ternyata mereka kalah sehingga Manchester City mengambil alih posisi puncak dan menjadi juara. Musim ini sebetulnya Arsenal jauh lebih baik daripada musim lalu kan. Mereka lebih produktif, kemudian kemasukan golnya juga tidak begitu banyak, dan mereka hanya kalah beberapa pertandingan. Bahkan mereka bisa menahan Manchester City, bisa juga mengimbangi permainan dari Manchester City. Artinya memang tim ini lagi jauh lebih bagus musim ini. Tapi ya masalahnya adalah ketika Mikel Arteta itu overthinking. Pep juga biasanya overthinking. Tapi Pep itu biasanya overthinking itu di pertandingan final. Ini kan sebetulnya belum juga pertandingan final. Ya kan belum juga menuju klimaks dari English Premier League. Tapi Arteta melakukan itu satu perubahan yang membuat Arsenal kalah lawan Aston Villa. Ya memang sih Arteta sejauh ini memang sebagai pelatih dari Arsenal banyak yang apresiasi ya. Karena kan dia banyak membuat kemajuan sebagai pelatih dari Arsenal. Bahkan membuat Arsenal bermain high tempo football, dan itu tentu tidak mudah ya. High tempo football itu artinya para pemain Arsenal selalu bergerak, mencari ruang, dan banyak menciptakan peluang, bahkan bisa banyak mencetak gol tanpa ada striker murni. Nah inilah kelebihan dari Mikel Arteta. Artinya walaupun dia mengandalkan striker palsu, karena bahwasannya jika pun Gabriel Jesus itu main, kan dia bermain sebagai striker palsu, tapi Arsenal bisa mencetak banyak gol dan defense mereka lebih solid. Tapi jika ada perubahan yang dilakukan di tengah persaingan dengan Manchester City, apalagi pada saat memang tidak banyak pemain yang cedera, nah itulah yang bisa mengganggu irama dari Arsenal. Sedangkan City kita tahu, walaupun Kevin De Bruyne sempat cedera, Haaland sempat cedera, tapi tim ini memang adalah mesin gol. Bahkan sekarang ini mereka adalah tim yang paling produktif ya, kemasukan gol mereka kurang lebih sama lah ya, atau beda tipis dari Arsenal. Tapi kan kemampuan mereka untuk mencetak gol ini loh yang hebat. Dan di pertandingan terakhir mereka lawan Spurs, kita lihat saja ketika Ederson itu ditarik keluar karena Pep ingin agar dia tidak melanjutkan pertandingan ya, karena sebelumnya kan sudah mengalami gangguan ya. Nah, yang masuk kan Ortega saja bisa melakukan banyak save, walaupun banyak yang mengatakan bahwa itu Son sengaja. Kalau menurut saya nggak sengaja juga. Memang Orteganya bagus kok, dia melakukan sampai 2 save yang krusial sebagai pemain pengganti kan, masuk sebagai penjaga gawang pengganti kan. Jadi memang ya Manchester City ini punya materi pemain yang merata. Coba Arsenal ada pemain-pemain yang cedera, saya gak yakin mereka akan bisa bersaing sampai ke tahap ini. Sampai di match terakhir nih dengan Manchester City. Jadi ya kalau kita
menilai tentang kemajuan Arsenal, kemajuannya sudah bagus. Cuman kan Arsenal perlu juga dong trofi. Karena Arteta kan sudah beli begitu banyak pemain kan. Nah inilah bedanya Pep Guardiola dengan pelatih-pelatih lainnya. Pelatih-pelatih lainnya juga mengeluarkan atau meminta manajemen klub mengeluarkan banyak uang, tapi kan nggak selalu sukses. Pep Guardiola dengan meminta manajemen Manchester City mengeluarkan banyak uang, suksesnya kan luar biasa. Bahkan juga sudah menjadi juara dari Liga Champions, kan itu sejarah juga bagi Manchester City. Nah sekarang kembali ke pertandingan terakhir lawan West Ham. Nah jujur saya gak yakin West Ham akan bisa membuat kejutan. Sama sekali saya gak yakin, walaupun pelatihnya David Moyes. Tapi ya mau kejutan seperti apa West Ham buat? Sulit lah bagi West Ham, apalagi mereka kan sekarang sudah nyaman ya di zona papan tengah ya. Gak akan terdegradasi juga, gak akan bisa bermain di kompetisi antar klub Eropa. Dan David Moyes sudah pasti mundur sebagai pelatih dari West Ham. Saya gak yakin, walaupun West Ham akan main all out. Tapi West Ham ini kan punya masalah bukan saja di lini pertahanan mereka, tapi di lini depan mereka dalam urusan mencetak gol. Sedangkan kita tahu City juga punya defense yang kuat. Belum lagi jika nanti Pep mengandalkan formasi 3 center back lagi ya. Karena dengan mengandalkan formasi 3 center back akan ada double pivot di depan 3 center back tersebut. Sedangkan bagi Arsenal ya tentulah mereka punya peluang yang besar untuk menang lawan Everton. Tapi justru yang saya khawatir pertandingan Arsenal ini kadang-kadang mereka juga sering nyelip di pertandingan-pertandingan lawan tim-tim papan bawah atau juga tim-tim papan tengah seperti musim lalu. Jadi ya walaupun Mikel Arteta berharap adanya keajaiban, tapi ya keajaiban ini sebetulnya bukan saja bergantung kepada hasil dari City, tapi juga Arsenal harus menang ini pertandingan lawan Everton. Dan Everton kita tahu sebagai tim papan bawah yang juga sudah selamat dari degradasi, ini pasti mainnya gila di kandang Arsenal. Dan Everton tuh kadang-kadang bisa membuat kejutan loh. Apalagi kita tahu lah ya mereka bermain sepak bola agresif ya, dan mereka juga biasa mengandalkan counter attack. Itu kan kelemahan dari Arsenal ketika menghadapi counter attack dari para pemain tim lawan. Jadi ya saya sebagai fan Arsenal yang pernah juga saya jelaskan sebelumnya ya, ada jejak digitalnya. Jadi saya tidak bercanda apalagi bohong. Ya kan teman-teman bisa lihat ulang lah ya, atau mendengar ulang lah. Beberapa kali saya menegaskan bahwa bagi saya City lah yang akan kembali menjadi juara dari English Premier League, dan terbukti kan kemungkinan besar mereka akan menjadi juara. Saya pun berharap nih West Ham kalahin City, tapi Arsenalnya juga harus menang. Jadi tidak sesimpel seperti yang kita perkirakan bahwa ya udahlah biar City kalah, kemudian Arsenal menang. Ya Arsenalnya bisa menang atau enggak? Ini kan sekarang juga adalah masalah mentalitas. Kalau para pemain City ini sudah terbiasa, mayoritas dari para pemain mereka sudah terbiasa menjadi juara, sudah terbiasa bersaing di papan atas sampai akhir. Nah ini sekarang bagi Arsenal, mereka harus menang dulu lawan Everton, kemudian berharap Manchester City itu kalah, walaupun kemungkinan Manchester City kalah itu sangat amat tipis, kecuali ya mungkin City bermain dengan 9 pemain. Ya memang apapun masih bisa terjadi dalam sepak bola, tapi dalam hal ini ya saya pikir agak sulit ya bagi Arsenal untuk bisa menjadi juara. Dan saya pikir di sini juga ada kesulitan bagi Mikel Arteta ketika memang di beberapa pertandingan terakhir sebetulnya para pemain Arsenal juga mulai kesulitan untuk mencetak gol ya, walaupun mereka bisa menciptakan banyak peluang. Jadi di match ini ketika para pemain Arsenal pertama-tama harus fokus dulu untuk meraih kemenangan, tentu mereka punya beban yang besar. Sedangkan City kita tahu punya rekor yang luar biasa di kandang mereka sendiri, dan lawan mereka West Ham adalah tim yang sebetulnya performanya musim ini sangat menurun. Everton memang performanya tidak baik, tapi jelang akhir musim ini performa mereka lagi bagus. Jadi teman-teman kita nikmati saja pertandingan malam hari ini, pertandingan terakhir dari English Premier League musim ini. Dan kita tunggu tim mana yang akan menjadi juara. Tentu seperti yang tadi saya katakan, saya harapkan ada kejutan, tapi saya pikir akan sulit. Walaupun sulit itu tidak selalu mustahil, tapi dalam hal ini bukan saja harus ada keajaiban, tapi juga tentu bergantung kepada Arsenal untuk bisa menang lawan Everton agar mereka bisa menjadi juara. Padahal sudah lama sekali loh Arsenal itu menjadi juara, lama sekali ketika eranya Arsene Wenger. Tapi sekarang dengan Arteta jauh lebih baik lah daripada Erik ten Hag. Dan musim depan akan lebih sulit bagi Arsenal karena kita tahu tim-tim lain juga akan berbenah, apalagi MU. Mereka sudah ada owner baru kan, rencananya mereka akan cuci gudang, membeli pemain-pemain baru. Liverpool nanti dengan pelatih barunya juga akan membeli banyak pemain baru, ada beberapa pemain Liverpool juga yang akan meninggalkan klub. City tetap adalah City dengan Pep Guardiola yang rencananya akan tetap bertahan sebagai pelatih dari City sampai akhir musim depan yang kita tahu kontraknya akan berakhir. Kemudian belum tahu apakah dia akan perpanjang atau enggak. Tapi teman-teman, memang City tim yang luar biasa. Possession football, many goals, pressingnya luar biasa, main dengan garis pertahanan yang tinggi. Ini tidak mudah bagi para pemain City, tapi mereka semua kompak di atas lapangan. Arsenal luar biasa musim ini. Mereka kembali bisa bersaing di papan atas, tapi sangat disayangkan bahwa mereka kemungkinan besar tidak akan menjadi juara dari English Premier League. Ya kita tunggu saja ya, dan semoga apa yang dikatakan oleh Mikel Arteta bahwa dia percaya dengan keajaiban dan bisa saja keajaiban itu terjadi, terrealisasi di malam hari ini.
No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.